Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Prajakusuma dari kelas Agroteknologi 2B akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pembentukan tanah. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai lapisan tanah. Pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi, yaitu tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon dan terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah merupakan media tumbuhnya tanaman. Selanjutnya, faktor pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Yang pertama masuk pada iklim. Pada umumnya, iklim terbagi menjadi beberapa bagian. Namun, dalam proses pembentukan tanah, ini hanya ada dua unsur, yaitu unsur suhu dan unsur curah hujan. Suhu atau temperatur berpengaruh pada proses pelapukan bahan induk. Apabila perbedaan suhu siang malam tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat, sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Curah hujan. Curah hujan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah menjadi rendah. Yang kedua, organisme. Organisme yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah adalah vegetasi dan mikroba tanah. Keduanya akan mempengaruhi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, organisme akan membantu proses pelapukan, baik itu pelapukan secara organik maupun secara kimiawi. Yang kedua, membantu proses pembentukan humus, sebab tumbuh-tumbuhan akan menghasilkan dedaunan serta ranting-ranting yang menumpuk pada permukaan tanah. Dedaunan dan ranting yang menumpuk ini akan membusuk dengan bantuan jasad renik atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ketiga, jenis vegetasi yang sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah, misalnya vegetasi hutan, dapat membentuk tanah hutan yang memiliki warna merah. Sementara untuk vegetasi rumput dapat mengakibatkan pembentukan tanah yang berwarna hitam karena banyak mengandung bahan organik. Yang ketiga, bahan induk. Bahan induk adalah tanah bahan pembentuk utama atau asal dari tanah tersebut. Bahan induk terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, serta batuan metamorf. Tanah terbentuk karena adanya proses pelapukan batu. Setiap tanah memiliki karakteristik yang memperlihatkan bahan asal dari induk batuannya. Misalnya, adalah tanah yang memiliki struktur pasir menunjukkan bahwa tanah ini berasal dari bahan induk yang memiliki kandungan pasir yang tinggi. Selain itu, susunan kimia dan mineral dari bahan induk dapat mempengaruhi intensitas dari tingkat pelapukan dan vegetasi yang ada di atasnya. Bahan induk yang banyak mengandung unsur Ca akan membentuk tanah yang juga memiliki kadar ion Ca yang banyak. Hal ini dapat menghindarkan tanah dari penyucian asam silikat yang dapat menyebabkan tanah berwarna kelabu. Sebaliknya, apabila bahan induk memiliki kandungan kapur yang kurang, maka hasilnya dapat membentuk tanah yang berwarna lebih merah. Yang keempat, waktu. Waktu dapat mempengaruhi sifat fisika, biologi, serta kimia dari tanah yang akan terbentuk, di mana setiap tanah memiliki unsur tersendiri. Semakin tua tanah tersebut, maka kandungan yang ada di dalamnya juga akan berkurang. Mineral dalam tanah yang banyak mengandung unsur hara perlahan akan hilang, sehingga tinggal kadar mineral yang sulit lapuk, seperti kuarsa. Dikarenakan proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah juga ikut berubah, dan kemudian menjadi beberapa bagian seperti tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Yang kelima, topografi atau relief. Keadaan topografi atau relief dari suatu daerah dapat mempengaruhi pembentukan tanah. Topografi berpengaruh terhadap, yang pertama, tebal atau tipisnya lapisan tanah. Dalam hal ini, untuk daerah dengan topografi yang miring,
dan berbukit, maka lapisan tanah di atasnya menjadi lebih tipis akibat erosi. Sementara pada daerah yang datar, lapisan tanah cenderung lebih tebal karena terjadi proses sedimentasi atau pengendapan. Yang kedua, sistem drainase atau pengairan. Daerah yang memiliki sistem drainase yang tidak baik biasanya akan lebih sering tergenang air. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan tanah menjadi cenderung asam. Itulah tadi penjelasan saya mengenai faktor-faktor pembentukan tanah. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.